berlebih-lebih. Tapi kalau kita happy dengan ada yang kita punya, itu yang bikin kita itu bahagia. Kalau nggak pernah kalau nggak pernah rasa cukup, nggak pernah ada bahagia sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun ya. Pak Teddy, Anda kan merintis karir atau ya karir dari bawah tadi, kalau kita dengar di video tadi dari salesman ya. Kemudian sekarang Anda tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha. Boleh tahu berapa banyak perusahaan Anda sekarang ini? Apakah lebih banyak dari perusahaan saya? Ini mungkin bagi anak-anak muda ya. Saya mungkin ada pengetahuan saya sebagai saksi. Saya sama Pak William mulai dari garasi. Siang jadi apa? Tempat kerja, malam jadi tempat tidur. Pak William di sana, saya juga di situ. Jualan naik lambreta gitu. Itu mulai dari sana. Mulai dari garasi di Juanda 3 nomor 11. Gedungnya mungkin masih ada sekarang. Jadi berapa banyak perusahaan Anda? Yang saya tahu tuh pegawai saya Triputra 40.000. 40.000 tenaga kerja. Asosiasi company saya Adaro, asosiasi company saya 20.000. Jadi total ya 60.000 lah gitu pegawai. Di buku ini juga Anda menceritakan pada saat Anda berusia 5 tahun, dari balik jendela Anda melihat sekelompok anak-anak berjalan di depan rumah Anda, dan kemudian Anda merasa iba. Saya nanti akan tanyakan apa yang Anda saksikan dari anak-anak itu. Kemudian hati Anda iba dan Anda berjanji, suatu hari aku akan menolong anak-anak ini. Tapi sebelum Anda jawab mengapa, kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. It's not for me to judge. Biar orang lain yang judge. Pak tadi kan saya singgung di buku ini Anda menceritakan pengalaman masa kecil Anda pada saat usia 5 tahun. Dari balik jendela Anda melihat sekelompok anak berjalan, kemudian Anda merasa iba. Dan sejak saat itu ada panggilan yang kuat untuk membantu anak-anak seperti itu. Anak-anak seperti apa yang Anda lihat begitu? Kita tinggal di Jalan Bungsu nomor 8 di Bandung ya. Di sebelahnya itu ada Jatim Piatu, Balai Keselamatan, atau sekarang atau di Amerika namanya Salvation Army. Jadi di sana itu tiap pagi itu mereka berbaris segala. Kadang-kadang mereka minta makan ke kita. Nah, di situ saya merasa iba dan janji kalau saya punya lebih saya akan bantu. Nah, yang kedua gini. Umur 5 kita harus mengungsi, atau umur 3 lah. Kita mengungsi dari Kedipaten ke Bandung karena ada kerusuhan. Karena itu kan zaman revolusi, jadi ada kerusuhan rasial. 10 Mei saya kan di ITB, saya pun mengalami kerusuhan rasial. 15 Januari ada kerusuhan rasial juga. Kerusuhan rasial yang paling besar adalah tahun 1998. Jadi saya tanya ke diri sendiri, pasti ini ada sebabnya. Menurut saya sebabnya adalah kesenjangan. Nah, saya terpanggil untuk ya sedikit-sedikit untuk meredakan kesenjangan ini. Itu yang nomor 2. Yang 3, ini juga Pak Tahir ngomong yang sama persis. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya berada di Indonesia, dan pasti mati di Indonesia. Lalu kapan Anda mulai betul-betul terjun aktif dalam kegiatan sosial? Waktu saya kerja di asrama mungkin gak ada waktu sih, hanya kerja. Mulai tahun 1998 waktu terjadi krisis. Putra pertama yang saya juga hadir itu bikin satu yayasan namanya IJARI, yaitu Indonesia Belajar Mandiri, mencoba membantu mahasiswa yang putus sekolah. Nah, tapi pelan-pelan saya rubah itu menjadi yang saya bilang Yayasan A dan A Rahmat. Itu nama A dan A. Itu nama dari ayah saya Adi dan ibu saya Agustin Rahmat. Lalu apa yang dilakukan di yayasan ini? Melalui yayasan ini. Jadi saya milih sebetulnya
Basically tiga bidang. Apa itu? Satu adalah beasiswa. At any moment atau setiap saat itu ada 1.500 mahasiswa yang saya beri beasiswa. Beasiswa untuk mahasiswa. Dan total selama mungkin 8 tahun udah ada 10.000 mahasiswa yang terjamah ya. Yang kedua adalah yatim piatu. Apa yang Anda lakukan? Yang terjamah seperti sekarang itu kira-kira ada 6.500 yatim piatu yang kita bantu setiap saat gitu. Bantuannya bentuknya apa? Berbentuk uang. Saya nggak bikin yatim piatu sendiri karena nggak mau. Kita pilih yatim piatu terbaik di Indonesia. Kita minta nama-nama itu, kita kirim ke mereka dan tiap kali mereka memberi laporan yang baik secara berkala. Jadi Anda memberikan donasi ya. Ketiga itu kita bikin klinik-klinik yang sangat simpel di daerah-daerah yang kumuh. Mereka hanya bayar 5.000 termasuk obat. Mungkin tiap tahun yang terjamah kira-kira kalau nggak salah mungkin 100.000 orang. Jadi 5.000 di Jakarta, 10.000 di daerah yang ujung termasuk obat-obat gitu. Mungkin 3 itu. Baik. Setelah sekian tahun, apa dampak positif yang Anda lihat, Anda saksikan dengan mata kepala sendiri dari apa yang Anda lakukan bersama tentu saja keluarga dan teman-teman? Apa dampak positif yang terasa dan terlihat? Buat saya sih gampang. Buat saya ini memberi makna dalam hidup. Buat saya ini memberi makna dalam hidup. Lalu sebenarnya apa yang Anda inginkan atau ingin lihat dari, atau perubahan apa yang Anda ingin lihat dari semua yang Anda lakukan melalui yayasan-yayasan Anda ini? Tadi yang bilang harus mimpi ya. Iya. Mimpi ini nggak pernah akan tercapai. Apa mimpi Anda itu? Mau lihat tidak ada kemiskinan di Indonesia. Jadi kalau saya tanya, suatu hari kalau sebelum Anda meninggal, apa yang ingin Anda wujudkan atau apa yang Anda ingin lihat? Bukan untuk saya untuk menilai. It's not for me to judge. Biar orang lain yang judge. Biar orang lain yang menilai ya apa yang Anda lakukan. Tapi kalau mau nangis boleh nangis loh. Banyak orang yang sudah sejahtera, punya kelebihan harta dan benda ya, tapi mereka belum mau berbagi atau tidak terpanggil untuk berbagi. Pertanyaannya tentu, apakah Anda tidak takut harta Anda, kekayaan Anda akan berkurang karena Anda rajin berbagi dengan orang lain? Ini filosofi hidup ya. Kalau memberi kita harus kaya. Kalau kita mau ngajar orang kita harus pintar. Dan pengalaman saya lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya dapat. Lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya mendapatkan. Apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari memberi? Gini, nggak ada perkataan yang lebih indah dari seorang bilang thank you Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Itu kebahagiaan Anda rasakan ketika Anda ada yang mengucapkan thank you Pak Teddy. Terakhir, dulu Anda pernah mengatakan bahwa kalau tangan kanan memberi, tangan kiri sebaiknya tidak usah tahu. Tapi belakangan Anda mengubah pandangan Anda tadi. Anda mengatakan kalau tangan kanan memberi, sebaiknya tangan kiri juga mengetahui. Filosofinya apa itu? Ini bukan saya, ini ada ayat dalam agama saya bilang
Kalau tangan kanan memberi, sebaiknya tangan kiri juga. Jangan tangan kiri nggak usah tahu lah, karena biasa orang memberi itu untuk apa? Untuk show. Dan mungkin saya berubah. Kalau tangan beri, kasih tahu tangan kiri supaya tangan kiri juga bisa memberi gitu. Jadi dong. Jadi impactnya lebih besar ya. Baik, di akhir perbincangan kita, Pak Teddy, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada semua penonton yang ada di studio maupun di rumah berkaitan dengan apa yang Anda lakukan untuk berbagi? Jadi harapan saya adalah mengajak semua teman-teman pengusaha, ikutlah contohnya Pak Tahir sama Pak Irwan Hidayat yang ikut berbagi. Uang sih nggak pernah akan mau diapain, mati juga nggak dibawa gitu. Itu aja pesan saya ke teman sesama pengusaha ya. Baik. Dan saya juga sudah banyak mendengar bahwa apa yang Anda lakukan ini bisa seperti sekarang karena dukungan istri tercinta yang kebetulan hadir juga di acara ini ya. Kita berikan aplaus. Dan karena saya dari tadi mengutip buku ini, kelihatannya penonton di studio sudah harap-harap cemas. Apakah mungkin buku sebagus ini akan kita bagikan? Ya, ada 340 buku. Buku ini 40, buku ini 300 yang akan kami bagikan untuk Anda semua yang ada di sini. Sepanjang punya kupon yang sudah distempel. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Teddy Rahmat. Terima kasih ya. Terima kasih. Sewaktu kecil dia sakit-sakitan, mulai dari sakit TBC sampai sakit ginjal. Bahkan pernah dirawat selama 1 tahun di rumah sakit. Tetapi sekarang dia menjadi filantropis Indonesia yang rajin berbagi dengan sesama. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Pernah dirawat selama 1 tahun di rumah sakit dan bahkan mengalami depresi. Tapi sekarang orang mengenalnya sebagai seorang filantropis dari Indonesia, Irwan Hidayat. Pak Irwan, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih kau sudah diundang. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Semua orang mengenal produk Sido Muncul, tetapi tidak semua orang mungkin mengenal Anda lebih dekat. Jadi saya akan bertanya, Anda ini anaknya siapa? Oh, papa mama saya. Iya. Oh, papa mama saya itu namanya Lim Tun Im. Mama saya Sim Yohwa namanya. Anda generasi keberapa dari pendiri? Oh, kalau dari pendiri generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi Saya Anda cucu ya? ketiga, tapi secara hukum ya dari mama saya ke saya itu sama papa mama. Oke. Pak Irwan, Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama, saudara saya 4. Jadi 5 bersaudara. Iya. Anda yang paling Paling tua saya. Oke. Pendidikan tertinggi Anda apa? SMA. Tapi lulus. Banyak orang SMA nggak lulus. Ya, Anda saya dengar cucu kesayangan dari nenek ya, yang memulai usaha ini dari sebuah kedai kecil. Dan bahkan katanya pernah foto Anda dan nenek Anda dipakai jadi logo Sido Muncul. Tapi sebelum saya lanjutkan tentang hubungan Anda dengan nenek, dengan ibu Anda, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Irwan Hidayat berikut ini. Pencinta jamu tradisional tentu sudah tak asing lagi ketika melihat brand ini. Ya, Sido Muncul. Namun apakah Anda tahu siapa orang di balik nama besar Sido Muncul ini? Pada tahun 1940-an, seorang ibu bernama Rahmat Sulistyo beserta suaminya memulai usahanya dengan menjual jamu dari olahan rempah-rempah di Yogyakarta.
Pada tahun 1951, mereka pindah ke Semarang dan tetap menekuni usaha produksi jamu. Usaha mereka terus berkembang. Selanjutnya, usaha produksi jamu diteruskan sang anak, Desi Sulistyo, dan suaminya, Yahya Hidayat. Dan di tangan Irwan Hidayat inilah, sebagai generasi ketiga, Sido Muncul mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lahir di Yogyakarta pada 23 April 1947, merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dan menjadi penerus usaha keluarga setelah sang ayah Yahya Hidayat meninggal pada tahun 1991. Ia menjalankan sekaligus memimpin perusahaan hingga membawa Sido muncul sebagai perusahaan jamu yang mampu memasarkan produknya hingga ke mancanegara. Baik, Pak Irwan, ini kan topik hari ini mengenai orang-orang yang kami anggap ya sukses, baik usahanya maupun prestasinya. Saya mulai meragukan Anda ini, Pak Irwan. Kenapa? Karena kalau orang kaya masa beli kaos kaki aja nggak mampu. Nah, ini kebiasaan. Kebiasaan memang nggak pernah pakai. Oh, memang nggak pernah pakai kaos kaki ya, bukan karena nggak mampu beli ya? Ya enggak lah, kalau kaos kaki aja saya punya, cuma nggak pernah dipakai. Oh, nggak pernah dipakai, oke. Kembali ke nenek tadi. Boleh tahu nggak apa nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek Anda? Karena saya baca sejarah bagaimana Sido Muncul berdiri, perjuangan nenek Anda luar biasa ya. Dari toko kue muncul misalnya, kemudian berkembang jadi jamu, dan generasi kedua baru mengembangkan, generasi tiga makin besar lagi. Tapi apa nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek Anda kepada generasi-generasi setelahnya? Ya, yang saya lihat gini, kan saya dari kecil itu saya ikut nenek saya dari lahir. Cucunya 46, saya nomor 6. Cucunya 46 orang? Anaknya 9. Waktu saya kecil, waktu saya lahir, ibu saya, mama saya itu hamil lagi 2 bulan, 3 bulan setelah saya lahir. Sakit-sakitan, nggak bisa nyusuin dan muntah-muntah setiap hari. Nah, kemudian saya sendiri sakit-sakitan. Wah, saya itu gudang banyak penyakit lah waktu kecil. Saya masih ingat bisulan di mana-mana. Iya. Bisulan bukan penyakit. Penyakit, macam-macam, disentri, nggak sembuh-sembuh. Udahlah, pokoknya sakit-sakitan. Dan pernah dirawat 1 tahun lamanya? Waktu saya umur 21 tahun. Oh, jadi Anda itu nggak jauh dari penyakit ya? Enggak, tapi sekarang saya ahli tentang penyakit. Oh, Iya, ahli. Baik, dari pengalaman hidup Anda tadi apa yang ingin Anda sampaikan soal nilai-nilai tadi? Ya, nenek saya itu semangatnya luar biasa ya. Waktu dia diriin umurnya 54 tahun. Kemudian ya, ini orang yang pertamanya anaknya orang kaya. Kalau di Semarang itu anaknya orang kaya, jatuh miskin waktu tahun 1925. Kemudian mengungsi ke Solo, ke Jogja, anaknya 9. Saya masih ingat mama saya itu kalau makan itu ayamnya seekor, dia yang paling belakang. Jadi royoan gitu toh, terus dapatnya cuma kepala. Sekolahnya kelas 3 SD, karena nggak bisa bayar. Sampai segitunya kondisi Tapi waktu itu? dia orangnya semangat. Umur 54 tahun diri Sido Muncul. Saya masih ingat kalau waktu kecil, saya kan kepengennya itu minum es. Setiap kali saya bilang minum es, ntar nanti yang jualan kembali baru datang. Ibu-ibu jualan itu baru beli es. Dan Sido Muncul itu kan dimulai dari usaha kecil. Kemudian juga nenek saya juga bukan orang yang berpendidikan baik gitu ya. Ya akhirnya saya lihat orang yang uletnya luar biasa. Jadi dari nenek itu diwariskan semangat untuk pantang berputus asa. Dan tidak pernah ngutang, nggak bayar nenek saya itu. Kalau Anda? Oh, saya apalagi. Kalau saya utang terus. Saya utang terus. Kenapa Anda harus menyelipkan pesan moral di dalam setiap iklan Anda? Ya kalau iklan yang menjual, misalnya memuji diri sendiri, memuji produk, itu menurut saya kuno.
Jadi iklan-iklan yang baik adalah iklan yang bisa memberi benefit kepada orang lain. Jadi semakin banyak benefit itu diberikan, semakin sukses produk. Saya ingin tahu nilai-nilai yang Anda ingin kembangkan di grup Sido Muncul itu apa? Filosofi usaha, kulturnya. Ya, apa? jadi visinya itu tahun 98 ya, menjadikan perusahaan kami itu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, visi ini terinspirasi dari Mother Teresa yang mengatakan kalau hidup ini tidak berguna, kalau manusia itu tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, hidup ini tidak berguna. Nah, itu saya terapin bagaimana Sido Muncul bisa berguna. Di samping itu mama saya itu sekarang umurnya 87. Dan sebenarnya duitnya yang saya bagi-bagi itu duitnya mama saya. Kalau gitu, tunggu dulu. Kalau gitu bagaimana kalau mama Anda aja diundang ke sini? Iya itu, tadi saya mau ngomong itu. Berarti saya salah ini. Enggak, saya cuma mewakili. Okay. Mama saya selalu pesannya gini. Pengertiannya apa? Pokoknya setiap kali saya melakukan katarak, saya ceritain. Terus dia bilang gini, ya benar. Ya sudah, bantuin terus. Jadi kita semangat keluarnya duit. Tapi kita kadang-kadang juga mikir, wah banyak amat. Tapi mama saya mendorong kami itu. Pokoknya bantuin aja. Jadi itu nilai dari orang tua ya. Sebelum saya lanjutkan, ada lagi istri saya. Oh iya. Istri saya benar tuh memberi. Saya Bunda Teresa saya kenal dulu. Ini Anda mengatakan istri karena memang dari hati yang enggak, atau karena takut? Enggak, dia pasti. Bunda Teresa, ibu Anda dan istri adalah figur yang mendorong apa yang Anda lakukan sekarang. Kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Sekarang saya ingin tahu kegiatan Anda dalam bidang sosial. Banyak sekali. Saya ingat sekali, Pak Irwan adalah orang yang selalu teringat kalau ada orang lain meminta bantuan saya. Salah satu Profesor Eka, ahli bedah saraf. Satu hari telepon saya, dia bilang ini ada tunanetra, kondisinya parah sekali, otaknya harus dibongkar, keluarkan tumor. Aku gratis, kata dokter Eka atau Profesor Eka sekarang. Aku dan dokter-dokter gratis, tapi ada obat-obatan yang harus dibeli. Kemudian dia menyebutkan nilai. Yang terbayang adalah wajah orang di samping saya ini. Saya telepon, saya bilang, Pak Irwan, sekali lagi saya ganggu Anda nih. Saya nggak nyaman mengganggu Anda untuk minta bantuan. Ada kalimat yang saya selalu ingat. Anda bilang, dia kalau panggil saya Ndi, padahal nama saya Andi. Di, aku yang harus berterima kasih karena kamu memberi kesempatan aku untuk berbuat baik dalam hidupku. Kalau orang-orang lain gak mau bantu, kamu tawarin aku lagi. Itu kalimat Anda. Dari mana pemikiran bahwa kalau saya menawarkan atau saya meminta bantuan, Anda malah bersyukur? Dari Mother Teresa. Gitu. Gimana? Kalau ada orang, coba kalau Indonesia ini semua sehat, senang semua, saya mau bantu siapa? Jadi ini negeri yang penuh opportunity untuk berbuat baik. Ya. Tadi ada 3 figur yang membuat Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang itu, yaitu berbagi. Mother Teresa atau Bunda Teresa, kemudian ibu Anda dan istri. Kalau tadi ibu Anda yang ada lagi. Ya, adik-adik saya. Tunggu, ini berapa banyak sebenarnya? Ya saya cuman wakil aja, saya ini cuman tukang nyerahin. Oh iya, oke. Ada siapa lagi? Ya adik saya 4 orang. Ya, 4 adik pasti. Ya pokoknya mendorong, pokoknya oke, kami sepakat. Oke. Ajaran-ajaran Mother Teresa tadi Anda sudah sebutkan, ibu dan istri, ya.
Kemudian yang saya catat, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Sido Muncul. Tadi kalau kita lihat tadi adalah bagaimana membawa tukang-tukang jamu atau penjual jamu mudik gratis. Tapi tadi itu adalah gambar tentang operasi katarak. Kenapa Anda memilih mata atau operasi katarak sebagai bidang yang Anda dorong terus untuk dibantu? Salah satu yang membuat mengambil kesempatan ya untuk melakukan hal tersebut itu sebetulnya saya itu pernah ngalamin sakit. Saya itu tahu rasanya orang kalau sakit itu seperti apa. Loh, dokter itu bisa ngobatin tapi nggak ngerti rasanya. Saya akhirnya pinter juga, ngerti saya simptomnya, ngerti. Dan tapi yang paling penting saya ngerti rasanya orang sakit. Karena Anda pernah merasakannya. Waktu katarak saya pikir, wah ini orang kalau katarak nggak bisa melihat tuh. Orang tuh yang paling penting itu panca indera. Dan paling diantara semua indera, mata yang paling berharga. Maka itu kalau dia kehilangan itu, sebenarnya dia kehilangan 90% dari hidupnya. Menarik ya, saya selalu ingin tahu tentang apa yang terpikirkan oleh orang-orang seperti Anda ketika berbagi. Banyak orang yang khawatir karena dengan berbagi hartanya akan berkurang. Dia takut bahwa warisan yang akan diberikan kepada anak juga kurang juga. Oh, berkurang gitu ya? Iya, ada jujur sekali ya. Hilang uangnya. Nah, apakah ada ketakutan bahwa kemudian Anda jadi miskin karena itu? Ya, sejauh ini enggak ya. Semakin kita sadar enggak, semakin semangat gitu. Dan pendorongnya ini loh yang penting. Mama saya, istri saya ini dorong udah bantu aja. Dan yang dibantu kan juga bukan semua. Tapi menurut saya, pengalaman saya, semakin kita membantu, yang paling berharga itu apa? Hatinya tentrem. Itu seperti kalau artis ya, itu seperti kalau kena blitz. Dia seminggu gak kena blitz, wah bingung. Begitu kena cat gitu, waduh, seger lagi. Anda kalau seminggu gak membantu orang, lemas. Hatinya gak karu-karuan. Setelah bantu, seneng, tentrem. Tentrem. Anda termasuk satu dari 48 pahlawan filantropis Indonesia versi majalah Forbes. Apa arti penghargaan semacam itu bagi Anda? Ya malu. Malu bukannya bangga. Saya enggak, itu uangnya mama saya. Bukan uang saya, bukan. Jadi harusnya penghargaan itu diberikan kepada mama Anda ya. Ya nanti ini ada satu award yang mau diberikan, nanti yang terima mama saya. Saya nggak mau terima. Anda anak yang berbakti kelihatannya ya. Ya, rasanya gitu. Sebelum Tuhan memanggil Anda, apa mimpi yang ingin Anda wujudkan dalam konteks filantropi, berbagi dengan orang? Saya kepingin supaya nanti anak-anak saya, keponakan-keponakan saya, yang 13 orang termasuk anak saya itu, kalau nanti mereka meneruskan Sido Muncul ini, ya jangan dirubah lah visinya itu, berguna bagi masyarakat dan lingkungan, dan terus membantu. Baik, karena Anda sudah menyebut Hotel Tentrem, jadi Anda ingin membagikan 25 voucher untuk 25 orang menginap 2 malam. Mari kita ambil 25 nama yang beruntung. 4, 5, 6, 7 kira sudah. Ini 7. 5 tambah 22. Betul, berarti masih ada 3. Oh, masih 3. 25 kan? Setiawati. Iya. Sudah terakhir? Bram, wani orang Jogja nginep Tentrem kabeh. Bram, UNY. Ini UNY semua. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya, matur nuwun sangat. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Irwan Hidayat. Terima kasih. Banyak orang terkejut ketika dia bersama Bill Gates melakukan kesepahaman
untuk melakukan aksi sosial, apalagi nilai donasinya yang luar biasa. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Saya akan segera kembali. Lahir dari keluarga miskin, waktu kecil sering dihina-hina, tapi sekarang dia dikenal sebagai orang yang dermawan, sering beramal. Dan siapa dia? Kita sambut Dato Sri Tahir. Pak Tahir, terima kasih sudah datang. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Boleh tahu Pak Tahir, Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tua saya menyewakan becak di Surabaya. Juragan becak. Boleh dikatakan demikian? Saya dengar bahkan ibu Anda ikut ngecat becak. Iya. Ibu Anda? Iya. Perempuan? Iya. Karena itu yang paling ringan. Ibu saya pasti perempuan. Iya. Pekerjaan mengecat itu kan pekerjaan laki-laki. Mungkin ayah saya bagian yang nyetelnya, ibu saya bagian ngecatnya. Anda ini orang Indonesia? Asli? Oke. Tapi kenapa namanya Dato Sri Tahir? Pemberian dari Sultan Pahang. Anda mengejutkan banyak orang ketika bersama Bill Gates, bahkan di Indonesia 2 kali kalau nggak salah ya. Iya. Anda menandatangani nota kesepahaman untuk memberikan donasi, dan jumlahnya membuat orang juga terperanjat. Boleh tahu bagaimana ceritanya sampai Anda dan Bill Gates bisa bersama-sama untuk berbuat baik? Ya, satu hari kedatangan tamu dari Amerika ingin menemui saya. Lalu dia bilang dia dari Gates Foundation, orang Amerika. Di sanalah mereka mempunyai pemikiran bahwa ingin membantu Indonesia mencari partner, counterpart dari putra daerah, yaitu orang Indonesia. Lalu saya tangkap dengan baik. Pertanyaan saya adalah, kenapa you pilih saya? Kenapa? Dia bilang dia mempunyai suatu sendiri punya selektif, lalu dia pilih saya. Lalu bicaralah mengenai jumlah. Ya. Karena bahasa Inggris saya kurang bagus, sebenarnya saya bicara itu 1 million, tapi saya bicara terkeluar 100 million. Giliran dia yang kaget. Ya. Jadi dia tidak bisa ambil putusan. Lalu dia bilang dia lapor ke. Jadi sampai waktu Anda menyebutkan pun Anda nggak sadar bahwa itu. Ya, sadar waktu bayar itu, Pak. Jadi Bill Gates waktu memberikan speech di Washington, Ya. dia mengatakan model Indonesia ini pertama yang dialami oleh Bill Gates. Karena biasanya institusi atau negara minta bantuan Bill Gates itu mengadakan proposal dan diedit, diperiksa, lalu diberikan. Tapi ini pertama di dalam sejarah Bill Gates Foundation bersama-sama orang daerah membantu negaranya. Itu baru pertama. Dan akan diterapkan nanti di India maupun di Vietnam. Jadi Anda Contoh yang pertama. Ya. Oke. Orang bertanya-tanya, seberapa kayanya Anda? Kaya itu lihat dari sudut mana. Ada orang purely mengatakan dia punya uang berlimpah banyak. Tapi menurut saya kekayaan itu 4 faktor. Saya harus kaya dalam ibadah, saya kaya dalam sosial, saya kaya dalam keluarga, dan saya kaya dalam karir. Baik, menarik untuk mengikuti kegiatan sosial Anda karena banyak saya lihat. Saya adalah salah satu saksi mata. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita ikuti dulu kisah tentang Pak Tahir berikut ini. Dato Sri Profesor Dr. Tahir, atau lebih dikenal dengan Tahir. Pria kelahiran Surabaya 26 Maret 1952 ini besar di lingkungan yang rata-rata warganya tergolong tidak mampu. Semasa kecil, Tahir dididik untuk hidup kuat, bekerja keras dan mandiri. Dibesarkan oleh orang tua yang menghidupi keluarganya dan menjalankan usaha bengkel beca dan penyewa beca. Kini, Tahir berhasil menjadi seorang pengusaha, investor dan filantropis. Adalah pendiri Manja Pada Guru dan Tahir Foundation. 100%. Dia punya hati untuk bersosial. Berarti dia punya hati yang bisa belas kasihan sama orang yang kekurangan. Pengen dia untuk menyadangkan dirinya sendiri. Berapa susahnya hidup Anda dulu?
bagi saya tidak begitu merasakan kesusahan. Saya kira orang tua yang merasakan kesusahan. Tapi saya membaca kisah perjalanan hidup Anda, di mana